2025, 2026, 2027 harus habis, harus selesai bangun gedung atau laboratorium tadi. Yang kedua, bisa dimasukkan ke dalam bentuk dana abadi. Dana abadi. Dana abadi itu berarti suatu dana yang sudah masuk, nah nanti keluarnya itu lama nanti. Keluarnya lama dan harus dengan perjanjian tertentu. Dana abadi tadi gunanya untuk perlindungan institusi tersebut. Ada 4 ya, lembaga pendidikan, penelitian pengembangan, lembaga sosial dan keagamaan. Dulu pernah lembaga semacam kesehatan, lembaga rumah sakit pernah masuk ke sini, pernah masuk lembaga nirlaba, tapi akhirnya dicopot dari lembaga nirlaba karena mungkin rumah sakit kan banyak, sudah banyak yang, walaupun lembaga pendidikan juga banyak sekarang yang komersial, tapi atas dasar fungsi reguleran pajak, lembaga pendidikan masih masuk ke lembaga nirlaba. Lalu ada dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji. Ini bukan objek haji. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjutin sebentar yang BUT tadi. BUT tadi saya bilang semacam kayak anak tiri, dianggap sama kayak badan, tapi kena pajaknya 2 kali. Kena pajak kayak badan, persis, tarif pasal 17 namanya. Lalu kena tarif pasal 26 ayat 4 untuk BUT. Selanjutnya, BUT itu juga dengan munculnya BUT, maka Indonesia bisa menarik paksa. Kita lihat ya. Yang dipajaki dari BUT yang pertama adalah atribusi faktual, yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT yang dimiliki atau dikuasai di Indonesia. Jadi yang benar-benar dijalankan di Indonesia. Yang kedua adalah force of attraction. Penghasilan kantor pusat dari usaha sejenis yang dilakukan di Indonesia. Bayangkan, Indonesia bisa menarik penghasilan kantor pusat yang sejenis dengan yang ada di Indonesia. Lalu, atribusi hubungan efektif atau bahasa kerennya effectively connected income. Itu adalah penghasilan dari kantor pusat sepanjang ada hubungan efektif dengan BUT di Indonesia. Misalnya BUT di Indonesia menjadi perantara perdagangan antara orang Indonesia dengan kantor pusat di Singapura. Itu namanya effectively connected income. Yang paling semacam kayak ngadi-ngadi ya, kalau sekarang anunya apa, bahasa anak gaulnya ya, itu adalah force of attraction. Indonesia bahkan bisa menarik penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan yang cuma sejenis dengan yang dijalankan di Indonesia. Itulah kenapa dulu Google itu nggak mau jadi BUT di Indonesia, karena penghasilan kantor pusatnya itu bisa ditarik ke sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada persandingan perubahannya? Di pasal 4 ayat 1, sekarang natura dan kenikmatan itu objek pajak. Lalu di pasal 4 ayat 2, yang final, ditambah
bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang. Ini kena pajak final pasal 4 ayat 2. Lalu di pasal 4 ayat 2 huruf E, akhirnya masuk juga penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selama ini aturan pasal 4 ayat 2 huruf E ini hanya ada di PP, peraturan pemerintah. Kalau ada yang pernah dengar PP 46 atau PP 23. PP 46 atau PP 23. PP 46 ini tahun 2013, PP 23 ini tahun 18. Lanjut di pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 3 itu bukan objek. Bukan objek, di sini ada tambahan infak dan sedekah. Sekarang tidak hanya bantuan, sumbangan, atau zakat, tapi juga termasuk infak dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat. Ini dianggap tidak objek. Lalu di pasal 4 ayat 3 lagi, kalau tadinya natura dan kenikmatan itu bukan objek pajak, seluruhnya kan objek pajak natura dan kenikmatan. Kalau sekarang natura dan kenikmatan yang bukan objek pajak hanya ini, 5 ini. Pertama, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ini apa? Natura dan kenikmatan di daerah tertentu itu, kalau pernah dengar, biasanya di daerah tambang. Biasanya di daerah tambang, daerah tambang itu ada suatu kota yang khusus untuk pegawai. Ya. Khusus untuk pegawai, di sana ada sarana olahraga, pendidikan, keagamaan, terus suatu jalan, terus fasilitas-fasilitas lain untuk pegawai. Kenikmatan atau natura di daerah tertentu, daerah yang bernilai ekonomis tinggi, tapi memerlukan pembangunan infrastruktur agar bisa dijalankan suatu proyek di sana. Misalnya kita dapat mes, fasilitas berupa rumah dinas di daerah tambang di Kalimantan, pedalaman, itu bukan objek pajak, walaupun itu kenikmatan atau fasilitas. Beda lagi kalau kita dapat fasilitas rumah dinas tapi di Jakarta. Itu bukan daerah tertentu. Jadi sekarang dianggap sebagai suatu penghasilan. Lalu yang ketiga, natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang harus disediakan, contohnya pakaian selam untuk penyelam. Lalu semacam hazmat ya untuk pakaian itu lab atau di lab. Atau pakaian untuk pekerja konstruksi, topi, boot, dan baju keamanan. Lalu ada natura dan kenikmatan yang dari APBN atau APBD.
biasanya ini diterima oleh PNS. Ini bukan objek pajak. Jadi natura yang bukan objek pajak ini. Dan juga natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Ini semua diatur di PMK 66 2023. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada, saya share dulu materinya. Mungkin ada yang belum download materi di LMS. Saya share dulu di bisa dicek di bisa dicek di grup ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah saya share. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke sesi 2. Di sesi 2 saya lanjutkan. Kalau tadi di sesi 1 kita sudah berkenalan soal pendapatan atau penghasilan. Di sesi 2 kita akan bahas beban atau biaya. Di akuntansi komersial, beban atau biaya yang bisa dikurangkan itu terserah. Sebenarnya sih harus sesuai PSAK, sesuai akuntansi yang berlaku umum, tapi di praktek lapangan nantinya, apalagi di perusahaan-perusahaan keluarga, Bapak Ibu sekalian tidak bisa berpegang pada akuntansi secara murni. Jadi harus banyak beradaptasi dengan kepentingan pemilik, biasanya seperti itu. Beban atau biaya di pajak itu akan ada nantinya yang deductible bisa dikurangkan atau non deductible tidak dapat dikurangkan. Kalau tadi kita bahas pasal 4 untuk pendapatan, untuk beban atau biaya kita bahas di pasal 6. Pasal 6 itu deductible expenses, dan pasal 9 non deductible expenses. Kita ke pasal 6 dulu. Apa saja sih biaya-biaya yang boleh dibiayakan menurut pajak?
Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Contohnya, eh, kalau yang berdomisili di Jogja mungkin ada toko cat warnanya kuning di perempatan, terus berkibar-kibar balonnya itu, balon yang eh, katanya kalau kena hujan pun tetap tetap dia berusaha tegak berdiri. Nah, itu bagian dari marketing. Nah, kalau di Jogja namanya toko cat Wawawa gitu. Walaupun saya tahu namanya apa sebenarnya, toko cat Wawawa aja sebutannya. Toko cat itu warnanya kuning, brandingnya jelas gitu. Atau kalau mungkin yang universal, misalnya di kota Bapak Ibu sekalian ada Holland Bakery misalnya, atau Starbucks. Starbucks tuh ada lampu yang dibuat menerangi, terus brandingnya itu kan jelas ya, ada hijau, terus ada eh, kayak apa, ada ornamen, ada lampunya seperti itu. Itu untuk keperluan branding boleh nggak dibiayakan? Boleh, karena hubungannya walaupun secara tidak langsung, tapi itu berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, contohnya seperti apa yang tidak boleh? Dulu saya pernah menemukan ada wajib pajak yang membiayakan sesuatu yang tidak wajar. Misalnya, dia berjualan sepeda, jualnya sepeda, tapi dia membiayakan Suzuki Jimny, jadi nggak nyambung sama usahanya. Kalau toko sepeda akan lebih nyambung kalau dia membiayakan uh, mobil pickup, itu mungkin malah lebih sinkron, ada hubungannya dengan usaha. Mungkin ada yang belum tahu Suzuki Jimny itu kayak Katana tapi yang model sekarang. Jadi kalau Katana kan sekarang udah murah ya, walaupun zaman dulu kalau udah udah naik Katana itu orang kaya. Nah, sekarang kalau naik Suzuki Jimny itu orang kaya juga sama. Tapi kalau naik Katana ya berarti belinya second gitu aja kalau sekarang kan. Kalau Suzuki Jimny itu kan baru gitu. Atau lebih ekstrim lagi, dia jualan cat tapi membiayakan traktor, misalnya pembelian traktor buat apa? Kecuali dia membuat suatu divisi usaha baru, yaitu divisi usaha traktor, baru bisa dibiayakan. Lanjut, yang bisa dibiayakan lagi, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi. Perlu saya perkenalkan bagi yang belum pernah mendengar istilah ini. Istilah ini istilah ekonomi untuk membiayakan suatu aktiva atau suatu harta berwujud. Berwujud itu, jadi kalau di akuntansi itu harta atau aktiva atau aset itu ada yang berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud itu bisa dipegang, bisa dilihat. Contohnya seperti mobil, rumah, etalase itu berwujud. Yang tidak berwujud itu contohnya seperti goodwill, terus hak cipta, kesusastraan, misalnya hak cipta apa lagu misalnya, itu nggak bisa kelihatan gitu. Atau perpanjangan hak guna bangunan itu nggak bisa kelihatan, maka bisanya diamortisasi. Yang tidak berwujud diamortisasi, yang berwujud
disusutkan. Ini berlaku kalau kita membeli suatu harta atau aktiva atau aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau disebutnya aktiva tetap. Aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah aktiva atau harta atau aset yang masa manfaatnya atau bisa dimanfaatkan lebih dari 1 tahun. Misalnya apa? Yang paling kecil aja handphone. Handphone itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Walaupun beberapa dari Bapak Ibu mungkin untuk penggunaan pribadi belum 1 tahun aja sudah iPhone misalnya keluar yang baru udah ganti lagi. Tapi kalau untuk kepentingan perusahaan dianggapnya kalau handphone itu lebih dari 1 tahun. Laptop, lalu misalnya etalase, lalu apalagi ya, toko itu kan bangunan, itu harus disusutkan. Berdasar apa? Berdasarkan masa manfaatnya. Berdasar masa manfaatnya. Lalu lanjut, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Boleh dibiayakan. Loh kan iuran pensiun itu kan mengurangi PPh 21. Iuran pensiun itu kan mengurangi PPh 21 karyawan, berarti kan yang bayar karyawan. Iuran pensiun itu ada dua, Bapak Ibu. Ada yang dibayar sendiri oleh pegawai, artinya akan mengurangi penghasilan bruto sebagai pengurang. Kalau yang dibayar oleh perusahaan itu nantinya akan boleh dibiayakan oleh perusahaan. Wah, perusahaannya baik ya membayari iuran pensiun pegawainya. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu, membayar iuran pensiun buat pegawainya, itu bisa dibiayakan. Syaratnya adalah dana pensiun tadi telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau sekarang ganti menjadi OJK karena Bapak Pam LK yang tadinya ada di bawah Kementerian Keuangan sudah berdiri sendiri menjadi otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kerugian penjualan atau pengalihan harta itu bisa dijadikan biaya sebagaimana tadi kalau masih ingat di depan capital gain atau keuntungan pengalihan harta itu juga dianggap sebagai penghasilan. Contohnya apa sih itu? Saya ilustrasikan. Kerugian pengalihan harta. Harta itu kan sesuatu kalau di dalam akuntansi, harta itu sesuatu yang nggak dijual sebenarnya, mau dipakai. Contohnya toko cat tadi, jualannya kan cat, tapi kenapa dia beli pickup? Toko cat beli pickup karena pickup tadi akan dipakai untuk menjalankan usaha. Pickup tadi akan dipakai untuk menjalankan usaha, bukan untuk dijual beli. Tapi seiring berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, misalnya uh, sudah terlalu lama dipakai, lalu sering rusak atau uh, habis dipakai buat tabrakan sama sopirnya, jadi lebih lebih mahal biaya perbaikannya, makanya dijual. Misalnya di akuntansi ada namanya nilai sisa buku. Nilai sisa buku.
Nilai sisa bukunya itu 10 juta misalnya. Dijual laku 40 juta. Ini namanya keuntungan. Karena nilai sisa bukunya tinggal 10 juta, tapi lakunya 40, jadi untung 30 juta. Itu namanya capital gain. Capital gain ini masuknya penghasilan lainnya, dipajaki juga. Sebaliknya, kalau nilai sisa bukunya itu 70 juta, tapi lakunya cuma 40 karena habis buat tabrakan sama sopirnya. Ini namanya kerugian. Kerugiannya berarti 30 juta. Rugi 30 juta ini bisa dijadikan biaya. Selanjutnya ada lagi kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana keuntungan selisih kurs. Keuntungan selisih kurs itu dijadikan penghasilan, maka kerugiannya juga boleh dijadikan sebagai biaya. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, ingat bacanya dari depan sampai titik koma. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan harus dilakukan di Indonesia baru bisa dibiayakan. Kalau dilakukan di luar negeri berarti nggak bisa dibiayakan. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan bisa dibiayakan. Lanjut ke sini. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, ini bisa dibiayakan. Syaratnya, ini syaratnya. Yang dua di atas ini harus wajib. Apa ini piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Ilustrasi gampangnya gini, kalau Bapak Ibu pernah atau pernah dengar pinjaman online, pinjol ya, pinjol. Kalau kita pinjam ke pinjol, kita itu namanya utang. Bagi kita, pinjaman itu namanya utang. Tapi bagi pihak pinjaman online-nya, utang kita itu namanya piutang. Nah, piutang tadi pinjol, misalnya pinjol tadi sudah berusaha menagih pakai debt collector, pakai effort yang banyak lah untuk menagih. Tapi ternyata tidak kita bayar. Nah, akhirnya nyerah pinjolnya, lalu dibebaskan piutang kita. Bagi pinjol namanya adalah pembebasan piutang. Dia akan membukukannya sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Biaya piutang tak tertagih. Bagi pinjolnya namanya biaya piutang tak tertagih. Biaya piutang tak tertagih tadi bisa dibiayakan menurut pajak asal sudah dibebankan sebagai biaya dalam laboratorium komersial dan harus menyerahkan daftar piutang tak tertagih tadi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi harus nyepil namanya nih, harus cepu ke kantor pajak. Siapa aja sih yang piutangnya tak bebaskan. Nah, selanjutnya yang tiga ini syarat pilihan, syarat penyerta yang kedua. Ini wajib nih yang dua nih. Yang ketiga ini milih. Telah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Atau, nah ini kalau Bapak Ibu perhatikan di sini titik koma terus atau berarti pilihan. Atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Titik koma atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau
adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu. Seperti ini. Ini syarat pilihan. Yang wajib adalah yang 2 di atas, yang 3 ini milih. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 itu tidak berlaku untuk penghapusan piutang debitur kecil. Debitur kecil itu yang utangnya 5 juta atau ke bawah. Nggak perlu yang nomor 3. Jadi yang wajib itu nomor 1 dan 2. Lalu nomor 3 itu milih. Nah, untuk yang utangnya 5 juta ke bawah itu tidak perlu. Yang nomor 3 ini tidak perlu. Hanya 1 dan 2. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut ke sumbangan. Sumbangan itu yang boleh dibiayakan hanya 5. Yang pertama, sumbangan penanggulangan bencana nasional harus ditetapkan sebagai bencana nasional ya. Jadi kalau cuman bencana banjir di Jakarta itu bencana juga, tapi itu agenda tahunan sepertinya. Jadi pasti terjadi setiap tahun dan sudah bukan bencana nasional. Saya kurang tahu pernah atau tidak dijadikan bencana nasional. Bencana nasional itu harus sesuatu yang ditetapkan secara nasional, seperti bencana tsunami di Serang, Banten kalau nggak salah, itu masuk bencana nasional. Lalu penelitian dan pengembangan di Indonesia itu bisa dibiayakan. Sarana dan prasarana infrastruktur sosial ini bisa dibiayakan, tapi syaratnya kalau perusahaan ingin membiayakan sumbangan prasarana infrastruktur harus dalam bentuk membangunkan sarana prasarana tadi. Misalnya PT Sukovindo membangun masjid di Gunung Kidul, atau PT Angkasa Pura membangun jembatan di Kulon Progo. Jadi nggak boleh dalam bentuk uang atau dalam bentuk material, harus membangunkan, harus membuat suatu infrastruktur baru bisa dibiayakan. Lanjut, yang bisa dibiayakan lagi sumbangan fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga. Ini juga bisa. Syaratnya untuk penelitian pengembangan, terus fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan penanggulangan bencana nasional itu harus ke pihak-pihak yang terdaftar secara resmi di pemerintah. Misalnya fasilitas pendidikan, berarti harus ke lembaga pendidikan yang terdaftar di pemerintah. Ada pertanyaan sampai sini? Kita sudah selesai bahas deductible expenses atau biaya yang boleh dijadikan biaya menurut pajak. Ada pertanyaan? Saya izin minum sebentar. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pasal 9. Pasal 9 itu non-deductible expenses atau biaya yang tidak boleh dijadikan biaya menurut ketentuan pajak. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Berarti apa? Berarti yang dipajaki adalah laba keseluruhan sebelum dibagi. Selanjutnya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Ini biasanya saya keluarkan nih.
biaya untuk listrik rumah direktur misalnya, biaya sekolah anak direktur misalnya, itu nggak bisa dibiayakan. Lalu pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dan hak opsi, cadangan usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha tambang. Jadi ceritanya, kalau dipajak, segala bentuk biaya kira-kira atau namanya istilahnya biaya yang masih dalam bentuk cadangan. Cadangan itu belum tentu terrealisasi. Itu hanya untuk semacam jaga-jaga. Tidak boleh dipakai dana cadangan itu. Yang boleh hanyalah biaya yang real atau benar-benar terjadi. Nah, tapi ada pengecualian untuk beberapa jenis usaha. Boleh membentuk dana cadangan. Seperti cadangan piutang tak tertagih, masih ingat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, bedanya kalau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu benar-benar sudah selesai, udah nggak bisa ditagih. Gitu. Ini lain cerita. Kalau ini lain cerita. Ini adalah uh, suatu cadangan atau perkiraan berapa sih piutang yang kira-kira nggak bisa ditagih. Berapa kira-kira? Kira-kiranya pakai apa? Biasanya pakai umur piutang. Semakin lama, semakin tingkat kemungkinan ketidaktertagihannya itu besar. Beberapa usaha seperti bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan, perusahaan anjak piutang, itu boleh memakai cadangan piutang tak tertagih. Untuk asuransi itu juga boleh mencadangkan. Lalu cadangan biaya reklamasi untuk tambang itu juga boleh. Lanjut, ini untuk orang pribadi ya, tidak saya bahas yang ini. Lanjut, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Kalau dulu, sebelum Undang-Undang HPP yang berlaku 1 Januari 2022, natura dan kenikmatan itu tidak boleh dijadikan biaya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang natura dan kenikmatan itu boleh dijadikan biaya, asal asal digunakan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan. Itulah yang agak di aturan pajak itu sering gitu ya. Undang-undangnya bilang misalnya biaya penggantian imbalan sehubungan dengan uh, natura dan kenikmatan itu bisa dijadikan sebagai biaya. Nanti aturan turunannya kan undang-undang tuh yang bilang. Aturan turunan undang-undang itu peraturan pemerintahnya biasanya akan memberatkan. Ada pemberat di situ. Pemberatnya sekarang berupa untuk bisa membiayakan natura dan kenikmatan tadi harus ada hubungannya dengan usaha. Contohnya gimana sih? Contohnya, misalnya,
Bapak Ibu sekalian, perusahaannya memberi voucher liburan ke pegawai. Itu apa? Itu natura dan kenikmatan. Itu masuknya fasilitas kenikmatan. Fasilitas liburan. Nah, fasilitas liburan tadi, fasilitas liburan tadi bisa dibiayain nggak sama perusahaan? Kalau lihat undang-undangnya, oh bisa nih. Tapi kalau lihat peraturan pemerintahnya, nggak bisa. Fasilitas liburannya nggak ada benefitnya buat perusahaan. Tidak ada hubungan langsung atau tidak langsung sama perusahaan. Walaupun kalau dipikir-pikir, kan kalau pegawai liburan senang. Bisa jadi ada nanti produktivitasnya nambah buat perusahaan. Nah, tapi dengan aturan peraturan pemerintah yang bilang harus ada hubungannya dengan uh, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, maka nantinya jadinya agak tidak sinkron dengan aturan di undang-undangnya. Memang di aturan pajak sering kayak gitu, undang-undangnya bilang apa, di peraturan pemerintahnya diperberat. Nah, nanti di aturan di bawahnya peraturan Menteri Keuangannya makin berat dan makin kayak kalau orang Jawa namanya di cowke sirai ganduli buntute itu, atau kalau bahasa Indonesianya tuh dilepas kepalanya dikeluarin tapi apa ekornya dipegang, jadi dia nggak bisa gerak, dia tetap nggak bisa gerak, cuma di PHP ya istilahnya. Mungkin ada yang penasaran kenapa sih kok natura dan kenikmatan itu tadinya itu bukan objek pajak, terus sekarang kok jadi objek pajak. Natura dan kenikmatan. Saya. Hmm. Dulu saya berikan persamaan di pajak. Dulu natura itu sesuatu yang non deductible atau tidak bisa dijadikan biaya bagi pemberi. Bagi penerima, bagi pegawai yang menerima, natura itu merupakan sesuatu yang non taxable atau tidak dipajaki. Untuk keadaan sekarang, natura itu sesuatu yang deductible, walaupun syarat dan ketentuan berlaku ya. Sementara untuk penerimanya tax nah, ini persamaan pajak, persamaan kayak rumus ya, rumus di pajak. Nggak cuma buat natura, mostly sesuatu yang bagi penerimanya itu taxable atau dipajaki. Misalnya kita gaji nih, gaji kita kan dipajaki. Nah, maka bagi yang memberikan, perusahaan yang memberi gaji kita, itu gaji
biaya gajinya bisa dibiayakan menurut pajak. Sebaliknya, kalau sesuatu yang non taxable atau tidak dianggap sebagai objek pajak, itu bagi yang memberi itu juga nggak bisa dibiayakan, gitu. Kan ada dualisme di dunia ini ya, antara memberi dan menerima, gitu kan. Nah, menurut pajak seperti ini, ada dualisme tadi, maka akan ada suatu balancing. Nah, balance-nya kayak gini. Walaupun kalau kita lihat secara real masuk lagi nggak balance-balance amat. Karena nyatanya sekarang natura itu taxable, dipajaki. Tapi nggak semua natura itu deductible atau bisa dibiayakan oleh perusahaan. Natura itu deductible, bisa dibiayakan hanya kalau 3M. Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ada hubungannya enggak? Kalau nggak ada hubungannya dengan mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan, akhirnya nggak bisa dibiayakan. Contohnya tadi voucher liburan pegawai. Kalau Bapak Ibu mungkin penasaran, kenapa sih kok natura dan kenikmatan sekarang dijadikan objek pajak? Kenapa nggak kayak dulu aja? Nah, natura dan kenikmatan dulu dan sekarang itu bergeser. Kalau dulu di buku-buku Mardiasmo, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Mardiasmo, yang terakhir Wakil Menteri Keuangan. Beliau mencontohkan natura dan kenikmatan itu dalam contoh beras bagi karyawan. Zaman dulu natura dan kenikmatan itu beras aja kok dikasih gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah bergeser, natura dan kenikmatan itu menjadi sesuatu yang dinikmati oleh golongan menengah ke atas, golongan level manajer bahkan. Kebanyakan yang dapat parcel, dapat fasilitas kendaraan dari perusahaan, dapat fasilitas apartemen, rumah dinas, itu level manajer ke atas. Jadi yang tadinya pemerintah membuat fungsi reguleran pajak natura itu biar kalangan ekonomi menengah ke bawah, karyawan biasa itu bisa menikmati natura dan kenikmatan dari perusahaan tanpa dipajaki. Akhirnya setelah ditelaah beberapa puluh tahun kemudian, ternyata natura dan kenikmatan itu tidak dinikmati oleh pegawai level bawah, justru level atas yang notabene secara ekonomi mampu. Makanya ada perubahan aturan itu. Yang menjadi tidak sinkron adalah di dalam aturan ini cuma mengkritisi aturan ya. Yang menjadi tidak sinkron adalah natura dan kenikmatan yang bisa dibiayakan oleh perusahaan itu hanya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan saja. Contohnya tadi voucher liburan, karena tidak ada hubungannya dengan usaha, 3M ini saya perkenalkan. 3M di sini adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Singkatan di pajak itu mirip-mirip. Padahal 3M itu juga ada menghitung, menyetor, dan melapor. Gitu ya. Nah, kita ngomongin di pajak aja ya, soalnya ada 3M yang lain kayak apa sih? Menutup, menggali, sama
apalagi itu yang biar nggak ada nyamuk demam berdarah. Di pajak itu 3M itu ada menghitung, menyetor, melapor. Ada lagi mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini terkait dengan biaya kalau ini. Biaya 3M adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Beda lagi kalau natura dan kenikmatan itu diberikan dalam bentuk baju, tapi untuk keperluan branding perusahaan itu bisa dibiayakan. Kenapa? Bisa dibiayakan karena untuk keperluan mendapatkan penghasilan. Jadi atau memelihara penghasilan. Jadi biar branding, biar toko atau usahanya itu dianggap bonafit, ada brandingnya. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, saya boleh nanya, Bu? Oh ya, monggo Pak Yohanes Canggih Wijanarko. Ya, Bu. Tapi mau tanya di bagian sebelumnya boleh, Bu? Boleh, Di monggo. bagian ada yang menurut saya masih kurang paham sih, Bu. Di bagian piutang nyata-nyata tidak tertagih, Bu. Yang tadi deductible expenses tadi, Bu. Nah, yang Ya, ini. Nah, ini kan ada syaratnya itu kan salah harus dilengkapin tiga-tiganya tuh, Bu. Nah, ya. salah satunya itu kan ada yang poin ketiga itu ada beberapa dokumen yang harus diberikan lah, Bu ya. Tapi untuk yang nomor 4 syarat keempatnya ini, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau poin 3 itu tidak berlaku untuk penghapusan piutang tidak tertagih debitur kecil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K. Nah, yang mau ditanya itu, eh, subjek debitur kecil itu klasifikasinya atau penggolongannya itu bagaimana ya, Bu ya? Soalnya di pasal 4 ayat 1 huruf K itu juga tidak dijelaskan lebih detail, Bu. Ya, Apakah ada nominal tertentu atau perlakuannya seperti apa? Makasih, Bu. ya. Tuh Pak Yohanes Canggih Wijanarko. Boleh saya tahu backgroundnya dari apa Pak Yohanes Canggih? Saya akuntansi, Bu. Oh ya, siap. Sama kayak saya Pak. Ya, Bu. Pertanyaan Anda itu sudah terbaca. Sama. Saya backgroundnya bukan hukum. Nah, jadi bekerja selama beberapa tahun baru dapat suatu seksi yang saya diharuskan membaca aturan hukum. Nah, kebetulan waktu itu kepala seksi saya itu SHMH. Jadi saya kayak masuk situ tuh kayak digembleng gitu. Kayak digembleng apa baca nih harus gini terus gini gini gini, ya ampun kok kelempar-lempar ya Pak, saya rasanya kayak pikiran saya kelempar-lempar. Kalau akuntansi kan ya, akuntansi itu kan kita membacanya runut ya, dari atas ke bawah gitu kan, bawah itu hasilnya balance apa enggak balance gitu. Itu kalau nganu apa anak akuntansi itu pikirannya tuh runut kayak ini gini 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 gini. Nah, kalau hukum itu Pak, itu tuh kayak dilempar-lempar. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini coba, mungkin yang orang hukum di sini pasti banyak sih. Tapi ya kita saling melengkapi ilmunya. Saya kebetulan banyak belajar dari kepala seksi saya. Jadi beliau kayaknya berapa SKS nguliahin saya, nguliahin hukum. Pusing bacanya. Nah, kayak gini nih, seperti ini. Nah, tadi kan saya eh, sempat bilang kalau yang nomor 1 dan 2 ini harus. Nah, nomor 3 ini opsional. Opsional tuh milih karena atau mana yang mau dipilih. Nah, mana yang mau dipilih. Lalu syarat sebagaimana dimaksud pada pas angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan
piutang tak tertagih debitur kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K. Nah, ini ngelempar lagi. Ini kan udah ini kan pasal 6. Ini kan pasal 6 ya. Pasal 6, lalu di sini sudah sampai huruf H. Ini nomor 4. Dia lempar lagi ke nomor 3. Dan ngomong di nomor 4 masih ngomongin nomor 3 lagi. Syarat-syarat ini nggak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K. Nah, ini kok melempar lagi ke pasal lain. Nah, pasal lain tadi kadang itu tidak menjelaskan apapun juga. Nah, ternyata ya, ini saya ngomong general aja, saya ngomong general. Ternyata nantinya di pasal itu tidak menjelaskan karena ada penjelasannya. Jadi di undang-undang itu ada kayak batang tubuhnya, batang tubuh kayak undang-undang dasar lah. Undang-undang dasar kan ada batang tubuhnya tuh, batang tubuhnya. Lalu di undang-undang itu ternyata setelah tanda tangan, karena ada tanda tangan tuh bagian tanda tangan. Nah, bagian bawahnya tuh ada penjelasan undang-undang yang di atas ini. Bacanya kadang di penjelasan. Nah, kalau di aturan pajak, kadang tidak ada di penjelasan. Akhirnya adanya di peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Peraturan Menteri Keuangan nomor berapa ya? Tapi soal debitur kecil ini, Pak, jadi waktu dulu saya pernah kejadian ada perusahaan koran ya, koran. Dia koran lalu dia menghapuskan piutang tak tertagih, jumlahnya cukup signifikan, 3 miliar. Ternyata 20% dari 3 miliar tadi isinya adalah piutang ke loper koran yang di pinggir jalan itu. Mungkin Bapak Ibu pernah beli koran, mungkin bisa diingat-ingat kapan terakhir beli koran, itu korannya dibaca atau untuk prakarya atau clipping atau karena kasihan. Biasanya kan seperti itu, bukan untuk dibaca biasanya. Koran itu sistemnya, kenapa kok di pinggir jalan itu banyak yang jual dan banyak kan disabilitas dan kaum marginal. Itu terjadi karena mereka ambil koran itu dari agensi dari apa perusahaan korannya tanpa membayar sepeser pun. Jadi mereka bawa 10 atau 20 eksemplar atau 20 apa ya namanya koran itu 20 koran gitu, 20 set koran, lalu di penghujung hari kalau nggak habis mereka kembalikan harusnya, kembalikan beserta setoran. Nah, banyak dari mereka yang ya mungkin karena keadaannya dan lain hal tidak mengembalikan koran tersebut dan akhirnya menjadi tunggakan. Tapi ya nggak gede-gede amat karena memang biasanya kan ngasihnya juga cuma sedikit-sedikit. Itu 5 jutaan setahun dia nggak sampai 5 juta, banyak yang tidak sampai 5 juta tunggakannya. Akhirnya memang perusahaan tadi going concern-nya memang agak kacau. Mungkin sebagian besar koran sekarang going concern-nya agak
kurang bagus ya, kecuali Kompas. Mungkin Kompas itu sudah lebih dulu Kompas, Tribun juga masuk Kompas sih. Itu juga sudah lebih dulu menyeberang ke koran lebih dulu menyeberang ke platform digital. Nah, yang masih koran itu yang sulit. 5 juta Pak itunya, batas threshold-nya. Tapi untuk kepastiannya aturannya, soalnya saya kalau belum baca aturannya secara rigid lagi, saya tidak terlalu berani menjawab secara panjang. Nanti aturannya peraturan Menteri Keuangan saya share di grup nih Pak Yones Yanggi. Kalau saya lupa nanti tolong diingatkan ya. Oke Bu, soalnya Ya. memang kan punya pengalaman di kerja di bidang logistik distribusi lah Bu ya. Nah, sebenarnya kan kalau sama outlet tertentu itu kan memang ada yang nominalnya tertentu juga nggak bisa dihapuskan begitu saja gitu loh Bu. Pengen tahu aja sih Bu lebih ini. Ya, Nanti diingetin Bu. Makasih Bu. 5 juta ke bawah. Tapi beberapa AR memang setahu saya agak agak lucu juga sih pahamnya. Beberapa juga nggak 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 sependapat dengan saya. Kalau bilang piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih ini nggak bisa ditagih kalau nggak masuk ke pengadilan negeri. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi nganggapnya ada yang menganggap bahwa ini kumulatif. Pernah kejadian ada wajib pajak nanya ke saya, katanya AR-nya minta semua ini dari nomor 1, 2, 3, 3 ini semua diminta. 3 ini semua diminta. Agak repot sekali itu, begitu ceritanya. Tapi ya namanya AR ya, jadi wajib pajaknya juga agak takut mau nebak. Padahal kan ini kan tulisannya atau ya. Tapi mungkin di sini juga ada yang nggak sependapat sama pemikiran saya. Kalau pemikiran saya nggak mihak siapapun, maksudnya nggak mihak, nggak terus jadi, saya memihak kebenaran aja sih. Kalau di sini saya melihat kebenarannya ini atau, jadi bisa memilih. Kalau Pak Yohanes Canggih, nanti aturannya peraturan Menteri Keuangannya saya share, soalnya yang terbaru memang tidak ada, itu seingat saya udah agak lama aturannya itu. Threshold-nya itu 5 juta threshold-nya untuk yang tidak perlu pakai apapun. Karena saya masih ingat waktu itu akhirnya dia 20%-nya kan 5 juta ke bawah ya. Yang 80%-nya itu nominalnya besar-besar. Dia memakai yang ini Pak. Karena dia kan penerbitan koran ya, jadi dia menerbitkan ini. Tapi kalau mau nggak ribet ya Pak Yohanes Canggih, daripada jadi perdebatan sama AR-nya, kalau saya boleh sarankan, masukin aja ke koran. Toh nggak masalah kan? Ada masalah nggak kalau nama debiturnya di-spill, Pak Yohanes Canggih? Lebih di publikasi aja ya Bu. Ya, masalah nggak? Soalnya sering jadi masalah. Ada yang masalah. Oh, untuk kalau yang kecil-kecil sih biasanya enggak sih Bu, karena kan memang udah ditagih ya, ada pelakukan penagihannya udah berulang kali dan ada recordnya itu. Nah, apa namanya? Kalau yang besar sih apa ininya sih Bu. Biasanya dia masuk ke ranah pengadilan kayak Carrefour kemarin kan ngajuin PKPU ya Bu ya, penundaan kewajiban pembayaran utang itu. Gitu sih Bu. Cuma kan yang pengen saya tahu tuh, oh ternyata ada dasar hukumnya yang benar-benar bisa dipakai gitu loh. Nah, kan harus tahu sampai detailnya kan kalau untuk melakukan sesuatu hal itu. Iya, ada.
Tapi kadang memang lucu soal ini saya 2 kali loh dapat dapat. Maksudnya gini kan, saya kan sering di private talk ini, terus kan nomor saya kan ada di grup. Saya bilang ya udah nggak apa-apa disimpan aja. Nanti kalau siapa tahu bisa diskusi diskusi di kemudian hari gitu kan. Sering dapat maksudnya feedback ada 2 kali saya udah ditanyain kok AR saya nggak ngebolehin ya dihapus. Kenapa ya? Gitu. Katanya harus pakai lewat pengadilan negeri. Loh, sudah dibaca belum aturannya? Kan bisa milih seperti itu. Beberapa AR memang mazhabnya kan lain-lain. Walaupun kalau menurut saya itu agak aneh mazhabnya. Maksudnya enggak, biasanya beda mazhab itu terjadi karena uh, salah baca kalimat. Jadi kalimatnya ambigu, terus yang satu mandangnya A, yang satu mandangnya B. Tapi kalau ini kan nggak ambigu sama sekali, itu kan atau tulisannya. Jadi kan bisa milih ini yang nomor 3 ini. Kalau saya sarankan kalau Pak Yohanes Canggih, kalau mau membebaskan piutang, pertama itu nanya dulu ke AR-nya, mazhabnya apa dia. Jadi daripada, walaupun AR itu bukan Tuhan ya, dia nggak selamanya kok sama sama kita gitu, sama aja kayak manusia. AR itu titipan gitu ya. Nah itu sih Bu, seringnya multitafsir dan satu AR dan AR yang lain itu terkadang beda perlakuan dan yang ketentuannya Bu. Jadi kan agak bingung kalau kadang harus direkam, harus dicatat atau bikin pernyataan tertulis gitu, gitu-gitu sih Bu. Ya, soalnya kadang tuh nanti ganti, giliran kita ngikut mazhabnya si A, nanti ganti kayak gitu, itu yang bahaya. Ya, beberapa orang juga takut mau challenge aturan, takut dikira dikira menggurui. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik di print aturannya, terus didiskusikan bersama. Terus kalau menurut menurut jenengan gimana ya? Menurut Bapak gimana ya? Atau Ibu gimana ya? Kalau seperti ini, kalau saya misalnya nih milih oke lah, biar kelihatan tercatat lah, kalau kalau mau tercatat kan, kalau pajak itu kan memang menganut teori X, Pak. Jadi dia pengennya semuanya itu ada buktinya, tercatat, jelas, kelihatan jelas gitu loh. Yang paling gampang itu memang penerbitan umum atau khusus, asal orang apa pihak-pihaknya itu nggak bakal jadi perkara kalau dia di-spill. Soalnya ada beberapa pihak yang dia jadi tidak nyaman kalau di-spill di koran gitu. Kayak gitu. Mazhab AR-nya memang harus ditanyakan dulu, lalu di-challenge aturannya. Nanti peraturan Menteri Keuangan saya share di grup ya Pak Yohanes Canggih. Siap-siap Bu, makasih ya Bu ya. Kalau saya lupa silahkan diingatkan. Oke Bu. Ya, lalu emak-emak itu sering terlalu banyak memikirkan hal lain. Oke. Di sini sedang adzan. Untuk menghormati adzan kita rehat sejenak nih.